Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang diutus ke dunia sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Baik, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil daripada kelompok kami, yaitu mengenai sekolah-sekolah tasawuf dan penerapannya di tengah masyarakat. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Fadil As-Siddiq dan Adrian Sasaputra. Langsung saja, perkembangan berdirinya sekolah tasawuf. Selama abad pertama Hijriah, tasawuf belum dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Abad ketiga Hijriah dapat diklaim sebagai awal dari adanya kesadaran untuk merumuskan episteme tasawuf Islam sebagai bagian dari upaya identifikasi tasawuf Islam dengan perilaku keagamaan yang senada. Klaim ini dikuatkan oleh fakta sejarah yang menyatakan bahwa dalam masa ini muncul nama-nama besar yang mulai tergerak untuk menulis tentang tasawuf. Semisal Al-Muhasibi yang wafat tahun 243 Hijriah, kemudian ada Al-Kharas yang wafat 277 Hijriah, kemudian ada Al-Hakim Al-Tirmizi yang wafat tahun 280 Hijriah, dan Al-Junaid yang wafat 297 Hijriah. Kemudian di abad ketiga dan keempat Hijriah, banyak sekolah ilmu tasawuf pada fase ini. Setiap sekolah itu memiliki ciri-ciri tertentu. Al-Hijwairi menyebutkan bahwa firqah atau ajaran sufi yang ada pada fase ini mencapai 12 firqah. Setiap firqah menisbatkan diri pada seorang syekh sufi di abad ketiga dan keempat Hijriah. Juga disebutkan bahwa di daerah Khurasan saja dia pernah bertemu dengan sekitar 300 orang syekh sufi. Setiap orang membawa ideologinya masing-masing. Hal ini merupakan bukti bahwa pada fase ini tasawuf sudah tersebar luas, sebagaimana juga tersebarnya kaum nuqa dan tempat-tempat menyepi lainnya di pelosok negara Islam. Kemudian di kedua abad ini banyak bermunculan tokoh-tokoh sufi. Mereka tersebar di seluruh pelosok negara Islam. Mereka mulai mengatur dan memanage diri mereka dalam kumpulan atau thariqah tertentu yang memiliki tarekat tertentu, guru-guru dan penganut setia. Banyak juga terdapat sekolah-sekolah ilmu tasawuf pada fase ini. Setiap sekolah memiliki ciri tertentu. Al-Hijwairi menyebutkan bahwa firqah sufi yang ada pada fase ini mencapai 12 firqah. Setiap firqah menisbatkan diri pada seorang syekh sufi di abad ketiga dan keempat Hijriah. Dunia Islam penuh dengan sekolah dan paham tasawuf yang sengaja diciptakan untuk para murid untuk bisa mencapai kedudukan syekh atau tenggelam dalam tarekatnya. Paham tasawuf sendiri penuh dengan berbagai gambaran yang biasa mereka namakan ahwal dan maqamat sebagai usaha secara bertahap dalam menjalani metode cinta, rindu, wihdatul wujud, dan hulul, serta lain sebagainya. Kemudian kaum sufi banyak menciptakan suatu disiplin ilmu khusus tentang tasawuf. Di dalamnya mereka menyebutkan tentang maqamat sufi, ahwal, mujahadah, dan segala yang timbul darinya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anca mengenai penerapan tasawuf di tengah masyarakat. Silakan. Silakan Anca. Baik. Penerapan tasawuf di tengah masyarakat. Sufisme selama ini jika diidentikan dalam kehidupan statis tradisional, hidup menyendiri, cuek hingga bidangnya dunia, cuek dengan perubahan dan berbagai labelitas kemujadan lainnya.
Anggapan tersebut kiranya perlu ditinjau kembali dengan melihat aspek-aspek ajaran Sufisme yang ajarannya walaupun secara normatif ideologis tampak statis, tetapi di balik kestatisannya telah menyempatkan kedinamis yang luar biasa. Sehingga dalam sejarahnya yang panjang diketahui tidak sedikit gerakan Sufisme melalui tarekat misalnya yang justru menjelma sebagai suatu gerakan kekuatan yang dapat tidak hanya memotivasi sebagian berjuang dan mengusir penjajah, tetapi juga memobilisasi massa dengan jumlah besar demi tegaknya supremasi hukum, sosial, kultur, politik, bahkan juga ekonomi. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan persinggungan antara kepentingan ulama sufi untuk menjaga syariat dengan kekuasaan untuk menjaga stabilitas politik pada zaman kolonial misalnya. Potensi ini muncul dalam bentuk gerakan rakyat, seperti perlawanan Menteng terhadap Belanda, juga keterlibatan sebuah tarekat dalam dukungan pematangan pemilu untuk salah satu partai politik pada zaman kemerdekaan, dan lain-lain. Pengakuan dan dukungan seorang syekh tarekat terhadap partai tertentu dan sistem kekuasaan tertentu merupakan kekuatan yang cukup berharga yang bisa digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Sekian dan terima kasih. Oke. Selesai, Mi? Mantap, Miga. Bagus, Ji. Nggak tahu Mi, kulihat hasilnya dulu. Nah, selesai Mi. Oke, makasih nah. Sip. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.